Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Pada saat ini kita akan bahas soal kasus saham syariah. Jadi ada ya pertanyaan yang ngomong seperti ini, bank syariah lebih kejam. Nah ini penting sekali kita bahas teman-teman, terkait soal bank syariah Yusuf Hamka yang baru-baru ini ribut dan sudah ditayangkan di podcast Deddy Corbuzier. Jadi ini yang perlu kita bahas teman-teman, terutama pertanyaan teman-teman soal bank syariah menurut Ustaz Abdul Somad, bank syariah swasta di Indonesia dan lain sebagainya. Nah terkait soal bank syariah riba atau tidak, ini juga akan kita bahas di video saat ini. Seperti apa penjelasannya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran Family. Jadi bicara soal saham syariah, kita kembali dulu ke di masa Nabi, di mana saat itu Al-Quran masih turun. Teman-teman harus pahami bahwa yang namanya riba itu adalah salah satu dosa besar yang sangat besar dosanya, bahkan bisa disamakan dengan berzina puluhan kali dengan sekali melakukan transaksi riba, atau apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia riba. Jadi sebelum kita bahas panjang lebar soal bank syariah ini, saya mau sampaikan teman-teman, jadi ada pernah kisah orang yang sangat taat beribadah, bahkan ini di Indonesia, sangat taat beribadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin puasa, rajin sholat malam, pokoknya ibadah itu rajin dilakukan, tapi dia kerja di bank konvensional yang notabene adalah prakteknya riba. Begitu dia meninggal, itu bisa keluarganya itu tahu kalau dia mendapat siksaan cukup pedih di alam kuburnya, karena waktu itu kuburnya digali kembali karena ada barang yang tertinggal di dalam. Nah ini mau saya sampaikan teman-teman, bahwa yang namanya riba bukanlah suatu dosa kecil, entah itu kita sadari dosanya atau tidak, karena kita berkecimpung di dunia perbankan konvensional yang notabene adalah riba. Saran saya buat teman-teman yang bisa keluar dari praktik riba tersebut, usahakan untuk mulai keluar, melakukan rencana, sekalipun mungkin dengan cara bertahap. Nah kita kembali soal orang-orang yang mengatakan bank syariah lebih kejam. Nah ini mau saya sampaikan teman-teman. Jadi di masa Nabi, kaum kafir Quraisy itu memprotes, jadi menyamakan praktek yang dilakukan Nabi, yaitu praktek non riba, itu sama saja dengan riba. Nah kemudian karena praktek jual beli sebenarnya jauh berbeda dengan riba, sehingga turunlah ayat pada waktu itu sebagai teguran oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum kafir Quraisy. Wa khallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini penting sekali teman-teman dalam praktek bank syariah. Jadi terkait ayat ini, buat teman-teman yang selalu berkata bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, bahkan lebih kejam, itu perlu ketahui teman-teman, praktek di bank syariah itu prakteknya jual beli, kerjasama, bagi hasil dan sebagainya, bukan praktek riba. Jadi kalau teman-teman sering mengatakan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, maka bisa jadi status teman-teman yang teman-teman lakukan itu bisa disamakan dengan praktek orang-orang Quraisy pada waktu itu, yang kemudian ditegur langsung oleh Allah bahwa praktek jual beli itu berbeda dengan riba. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyamakan kita dengan kaum kafir Quraisy di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi ini saran saya buat teman-teman yang masih berpikir bahwa bank konvensional sama dengan bank syariah, itu hentikan untuk melakukan itu, karena nanti akan kita jelaskan seperti apa prakteknya. Jadi teman-teman, dalam praktek bank syariah dan bank konvensional itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Sudah kita sampaikan tadi bahwa bank syariah itu prakteknya jual beli, bagi hasil dan praktek syariah lainnya.
Kalau bank konvensional intinya itu menjual uang dan menjadikan uang sebagai komoditas. Jadi dalam ijma ulama dan jumhur ulama itu sudah sepakat bahwa yang namanya menjadikan uang sebagai komoditas itu jelas-jelas haram. Tidak ada lagi ikhtilaf soal itu. Jadi kalau teman-teman mengatakan bank syariah sama dengan bank konvensional, itu sama saja mengatakan bahwa riba itu halal, padahal tidak. Jadi praktek bank syariah itu jual beli. Jadi contoh sederhana seperti ini. Teman-teman pada saat mau membeli rumah dengan sistem KPR, dalam praktik bank konvensional itu sudah bisa dilakukan akad jual beli dengan kredit sebelum rumahnya jadi. Tapi dalam praktek syariah itu tidak boleh dilakukan sampai rumahnya betul-betul jadi, betul-betul siap. Karena dalam praktek syariah ya namanya jual beli, barangnya sudah harus ada. Sedangkan bank konvensional itu tidak melakukan prinsip itu. Yang pertama itu yang perlu diketahui oleh teman-teman, bahwa praktek seperti ini itu banyak merugikan nasabah, karena dalam prakteknya banyak pengembang yang kemudian tidak melakukan pembangunan rumah tersebut, apalagi misalnya apartemen dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi yang mana orang sudah kredit bertahun-tahun tapi apartemen itu belum jadi sama sekali. Nah itu yang salah satu hikmah dari penggunaan prinsip transaksi atau pinjam meminjam dengan akad syariah. Selain itu teman-teman banyak sekali, karena bukan cuma soal nilai yang kita bahas dalam praktek syariah. Dalam akad jual beli, ketika seorang nasabah tidak bisa meneruskan pembayarannya, maka akan ada yang namanya musyawarah secara kekeluargaan, di mana antara kedua belah pihak membahas solusi terbaik dari masalah tersebut. Tapi dalam sistem bank konvensional, kalau misalnya terjadi kredit macet, maka bisa saja mereka menggunakan debt collector dari preman dan sebagainya, yang mana itu sama sekali tidak dibenarkan dan merugikan pihak yang melakukan kredit. Apalagi orang itu memang tulus melakukan kredit, tapi hanya karena kondisi penghasilan yang mungkin stop karena pandemi dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa membayar. Sehingga sebenarnya cara terbaik itu adalah dengan melakukan diskusi. Nah, diskusi ini bisa saja menjual kembali produk tersebut dan sisanya diberikan kepada si pemilik hak tersebut, bukan dengan diambil secara paksa, dan si pihak si pihak yang meminjam tersebut tidak mendapat apa-apa setelah itu. Nah, itu yang banyak terjadi. Nah, dalam sistem syariah itu dilakukan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengatakan sama, itu jelas jauh berbeda. Nah, sekarang soal nilai, karena sebenarnya kesalahpahaman kita soal bank syariah dan bank konvensional itu hanya masalah nilai, tetapi kita tidak mau membahas soal sistem praktek di belakangnya. Soal nilai teman-teman, saya sampaikan bisa saja kita utang di bank syariah dengan utang di bank konvensional nilainya sama, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya bisnis memang hitung-hitungannya bisa saja sama, tapi sistem yang dilakukan itu berbeda. Misalnya pada saat terjadi macet, bank syariah beda perlakuannya dengan bank konvensional. Itu yang perlu diketahui. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ternyata bank syariah jauh lebih mahal marginnya dibanding bank konvensional, nah teman-teman juga harus tahu bahwa dalam sistem bisnis risiko yang lebih besar, otomatis keuntungan yang harus dipatok juga harus lebih besar. Karena dalam bank konvensional itu ada kenaikan biaya, misalnya macet, bunganya akan semakin naik, atau bunganya dari tahun ke tahun bisa saja naik. Dalam bank syariah itu tidak ada seperti itu, sehingga mungkin ada perhitungan bisnis di mana labanya mungkin ditetapkan lebih mahal, lebih sedikit, lebih mahal dari bank konvensional. Nah, itu wajar saja karena itu sistem bisnis. Tapi teman-teman masih bisa memilih apakah mau melakukan transaksi secara syariah atau konvensional. Nah, kalau teman-teman memilih untuk investasi secara konvensional, maka terima resikonya bahwa itu adalah salah satu dosa besar yang azabnya juga cukup besar. Bahkan di alam kubur saja kita sudah mulai disiksa dengan praktek-praktek riba tersebut. Nah, soal terkait Yusuf Hamka, sebenarnya ada kesalahpahaman saja. Jadi beliau pada saat meminjam di bank, bisa saja bank tersebut itu tidak menggunakan
dana pribadinya sendiri atau dana dari pihak bank itu sendiri, tapi melakukan kerjasama dengan bank lain. Misalnya pinjaman dari Yusuf Hamka cukup besar, sedangkan bank yang mau dipinjam itu tidak cukup dananya untuk meminjamkan, maka bisa saja dia melakukan kerjasama dengan bank lain dengan mengambil dana dari pihak lain atau dari pihak bank lain, sehingga pada saat akan dikembalikan maka otomatis butuh proses, karena dari bank lain juga sebenarnya ada kewajiban dari pihak ketiga, sehingga prosesnya tentu akan memakan waktu. Nah, itu sebenarnya hanya kesalahpahaman saja, karena dari sisi pebisnis itu ingin cepat, tapi dari sisi bank itu mungkin butuh proses karena ada hal-hal lain yang harus dipenuhi. Jadi itu sebenarnya hanya kesalahpahaman, bukan karena faktor banknya yang melakukan penipuan dan lain sebagainya. Kalaupun ada, maka teman-teman harus pahami bahwa itu oknum, bukan dari sistem syariahnya. Kalau sistem syariah itu sudah dibahas cukup dalam dan bahkan ada pengawasan dari Dewan Syariah Nasional, sehingga kalaupun ada praktek-praktek curang itu sebenarnya salah satu kekurangan saja, tapi bukan menjadi alasan bagi kita seorang muslim untuk tidak menggunakan bank syariah. Kalau ada kekurangan di sana sini, maka itu adalah salah satu usaha. Kenapa kita tidak melakukan, kenapa kita tidak mengapresiasi usaha orang yang sudah belajar bertahun-tahun, berusaha untuk mempraktekkan praktek syariah. Kalaupun ada kesalahan, itu sesuatu yang wajar, karena dari tahun ke tahun pasti akan selalu ada perbaikan. Kenapa kita memilih untuk tidak melakukan itu dan memilih menggunakan bank konvensional? Ya, sekalipun itu jujur dilakukan, sekalipun itu untungnya lebih sedikit atau marginnya lebih sedikit, tapi prakteknya riba atau non syariah. Nah, itu pertimbangan yang perlu teman-teman pikirkan, karena pada dasarnya di masa kaum kafir Quraisy, orang-orang yang berpikir bahwa praktek syariah itu sama saja dengan riba itu langsung dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal bank syariah lebih kejam dari bank konvensional atau bank syariah Yusuf Hamka yang baru saja trending saat ini. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.